Ini menyebabkan bentuk negara itu berubah dari monarki menjadi tirani. Oleh karena pemerintahan dari seorang tiran ini bersifat sewenang-wenang, maka muncullah kemudian beberapa orang yang berani dan mempunyai sifat-sifat baik atau kaum bangsawan. Mereka ini bersatu, tampil ke muka dan mengadakan pemberontakan. Setelah kekuasaan beralih ke tangan mereka, mereka menjalankan pemerintahan dengan sangat memperhatikan kepentingan umum. Maka menjadilah sekarang negara itu pemerintahnya dipegang oleh beberapa orang, dan yang dalam menjalankan pemerintahannya itu sangat memperhatikan kepentingan rakyat. Kepentingan umum ini menyebabkan bentuk-bentuk negara itu berubah dari bentuk tirani menjadi aristokrasi. Pemerintahan aristokrasi ini memang mula-mula adalah baik, tetapi kelamaan mungkin juga turunan mereka yang kemudian memegang pemerintahan itu tidak lagi menjalankan pemerintahan itu untuk melaksanakan keadilan dan kepentingan umum, tetapi yang diperhatikan hanya kepentingan sendiri. Maka lalu negara itu sekarang kekuasaan pemerintahnya dipegang oleh beberapa orang yang sifatnya pemerintahnya adalah sangat buruk. Ini menyebabkan bentuk negara itu berubah dari bentuk aristokrasi menjadi oligarki. Karena dalam oligarki ini tidak terdapat keadilan, maka rakyatnya kemudian yang memberontak, mengambil alih kekuasaan negara untuk memperbaiki nasib mereka. Negara di mana pemerintahnya dijalankan oleh rakyat dan yang tujuannya untuk melaksanakan kepentingan rakyat ini, menyebabkan berubahnya bentuk negara dari bentuk oligarki menjadi demokrasi. Semula pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat ini memang baik karena sangat memperhatikan kepentingan umum dan sangat menghargai persamaan serta kebebasan. Tetapi kemudian lama-kelamaan kebebasan itu tidak lagi dihargai karena mereka menganggap bahwa kebebasan kali merupakan suatu hal yang biasa. Malahan mereka ingin bebas sama sekali dari peraturan-peraturan yang ada. Akibatnya lalu timbul kekacauan, kebobrokan, korupsi merajalela di mana-mana, sehingga peraturan hukum yang ada tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat bahwa mereka bebas untuk membuat sesuka hatinya. Masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah. Inilah yang menurunkan derajat demokrasi dan berubah bentuk negara dari demokrasi menjadi oklokrasi. Dari keadaan yang serba kacau balau di atas di mana rakyat hidupnya berada di luar batas-batas ketertiban dan kesusilaan, timbullah keinginan untuk perbaiki nasibnya. Bersamaan dengan itu kemudian muncullah seseorang yang kuat dan berani, yang dengan jalan kekerasan akhirnya dapat memegang kekuasaan. Maka kekuasaan pemerintah beralih ke tangan seorang tunggal lagi, dan yang dalam menjalankan pemerintahan dengan negara sangat memperhatikan kepentingan umum karena negara ingin memperbaiki nasib rakyatnya yang sudah bobrok itu. Dengan demikian timbullah kembali bentuk negara monarki. Ini berarti peredaran pembahanan bentuk negara kembali, mulai lagi dari asal mulanya terhadap kenegaraan-negara yang selalu mengalami pembahanan bentuk itu. Polybius untuk pertama kalinya mengajukan pemikirannya bentuk bahwa dapat menjaga keadaan itu harus didirikan bentuk pemerintahan baru di mana di dalamnya tergabung unsur-unsur yang lebih baik. Tetapi Polybius tidak menyebut-nyebutnya bentuk pemerintahan yang dimaksudkan itu Imperium Romawiah. Kiranya dimaksudkan karena mulai Polybius inilah bentuk pemerintahan Romawi menjadi terkenal dalam mendapatkan banyak pujian. Dalam teori Polybius tersebut di atas ternyata dapat dilihat bahwa dalam pemerintahan yang baik di dalamnya telah mengandung akses yang buruk yang kemudian akan melahirkan bentuk negara yang buruk pula. Tetapi sebaliknya di dalam pemerintah yang buruk, di dalamnya telah terkandung benih-benih kebaikan yang kemudian akan melahirkan bentuk negara yang baik pula. Keberatan atau kelemahannya dapat diajukan terhadap Cilculus. Teori Polybius itu ialah bahwa gambaran tentang timbulnya negara-negara baru itu dipikirkan dalam gambaran yang sangat sederhana bila dijajarkan dengan keadaan yang senjatanya, yang meskipun dalam teori Polybius itu tersimpul berpikiran-pikiran yang logis, sebab dalam kenyataannya tidaklah pernah ada atau terjadi seperti apa yang digambarkan dalam pikiran Polybius itu. Memang bentuk-bentuk negara atau pemerintahan itu dapat selalu mengalami perubahan-perubahan menurut perkembangan dan keadaan zamannya. Hal ini telah dikemukakan oleh baik Plato maupun Aristoteles, tetapi tidaklah mungkin bahwa dalam ilmu sosial itu suatu sebab yang sama selalu mengakibatkan keadaan yang sama yang telah pernah terjadi. Jadi misalnya
Kalau menurut Polybius, bentuk monarki itu selalu akan mengakibatkan timbulnya bentuk tirani, tetapi dalam kenyataannya mungkin juga bentuk monarki itu tidak mengakibatkan timbulnya tirani, melainkan sekaligus langsung berubah ke bentuk demokrasi. Tetapi bagaimanapun ajarannya itu tetap berharga dan bernilai tinggi, karena memang ajaran inilah yang menyebabkan Polybius menjadi termasyhur dan terkenal, yang kemudian meskipun termasyhur dan terkenalnya itu bukan karena keaslian dari pikirannya abstrak tentang negara dan hukum, daripadanya melainkan karena teori-teori dari ajaran kaum Stoa ditanamkan di alam ajarannya yang kemudian juga dilaksanakan dalam praktek hukum bangsa Romawi. Cicero adalah seseorang ahli pemikir terbesar tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi. Ia hidup pada tahun 163 SM. Ia juga seorang ahli kesusastraan dan ahli pidato. Pernah pula ia menjadi seseorang advokat dalam banyak hal. Ia menimbulkan hasil-hasil karya dari sarjana-sarjana Yunani. Ini terjadi dari nama kedua buah buku karangannya yang sangat termasyhur, yaitu De Republica tentang negara dan De Legibus tentang hukum atau tentang undang-undang. Dalam kedua buah buku karangannya itu ternyata dengan jelas bahwa susunan daripada buku-buku karangan Plato. Tetapi meskipun demikian, isinya jauh lebih kurang bernilai bila dibandingkan dengan buku-buku karangan Plato, karena Cicero tidak banyak menunjukkan hasil pikirannya asli. Negara menurut Cicero adanya itu adalah merupakan sesuatu keharusan dan yang harus didasarkan atas rasio manusia. Ajaran Cicero ini sebetulnya meniru dan disesuaikan dengan ajaran kaum Stoa. Pengertian ratio di sini yang dimaksud oleh Cicero adalah ratio yang murni, yaitu yang disasarkan atau menurut hukum alam kodrat. Jadi tidaklah seperti ajaran Epicurus yang menganggap bahwa negara itu adalah merupakan hasil daripada perbuatan manusia dan fungsinya hanya sebagai alat saja daripada manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Pemerintahan Cicero berpendapat bahwa bentuk yang baik itu adalah bentuk yang merupakan campuran dari tiga bentuk pemerintahan yang baik-baik. Pula kiranya di sini yang dimaksudkan adalah campuran dari bentuk pemerintahan monarki, aristokrasi, dan republik. Tetap meskipun tiap-tiap orang itu dapat mengambil bagian dalam pemerintahan, kiranya demokrasi adalah merupakan lawan daripada bentuk gabungan tersebut. Mengenai pendapatnya tentang hukum, Cicero mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang didasarkan atas ratio yang murni tadi, dan oleh karena itu hukum positif harus berdasarkan atas dalil-dalil atau asas-asas hukum alam kodrat ratio yang murni. Jika tidak demikian, maka hukum positif tersebut tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Bagi Cicero, hukum adalah satu-satunya ikatan dalam negara, sedangkan keadilan itu hanya dapat dicari melulu untuk keperluan keadilan itu sendiri tanpa dicampuri pamrih tertentu. Akan tetapi hukum alam dengan kesulitan atau moral yang berdasarkan alam kodrat itu tidak dapat dipisahkan dari satu sama lain. Demikianlah ajaran kaum Stoa itu selalu mempengaruhi cara berpikir tentang negara dan hukum. Hal ini ada pula pada Seneca yang pernah menjadi guru Kaisar Neo. Ia meninggal pada tahun 65 sesudah Masehi. Pada waktu hidupnya, Romawi telah mengalami kegebrobokannya. Kekuasaan negara hanya tinggal pada kekuatan bela tentara. Raja-raja yang memegang pemerintahan telah rusak alaknya, sedangkan orang hanya mempunyai kemungkinan menarik diri ke alam kebatinan sendiri. Demikianlah juga yang dijalankan oleh Seneca. Mulai saat itu, orang mulai melepas diri dari adat kebiasaan luhur yang turun-temurun pada bangsa Romawi untuk mengabdi pada negara. Ini adalah merupakan suatu pembahasan yang besar sesudah orang berabad-abad lamanya memegang teguh adat kebiasaannya. Demikian, orang mulai menjauhkan diri dari urusan-urusan kenegaraan dan mendalaminya kebatinannya. Pemerintah dari Kaisar Marcus Aurelius yang bersusun dengan baik pun menunjukkan ketidakmampuannya melawan perkembangan sejarah yang berdasarkan alam kodrat itu. Dengan demikian, kerajaan dunia Romawi yang bagaimana kuatnya dan yang disusun menurut sistem ketatanegaraan yang praktis dan secara yuridis tetapi kaku, kerajaan ini jatuh dalam
keadaan bobrok. Hal ini disebabkan karena adanya bagian yang lemah daripada susunan ketatanegaranya, yaitu bagian sosial etis. Juga kelemahan itu terdapat pada sistem atau politik pemerintahan, yaitu sistem divide et impera. Oleh karena itu, Imperium Romawi tidak dapat mencapai keserajaan nasional yang mempunyai kesatuan adat, kebiasaan, bahasa, agama, serta ketatanegaraan seperti kerajaan Yunani. Kerajaan Yunani dahulu sebagai negara yang kecil telah mempunyai kesatuan yang kuat, dapat menaklukkan kekuasaan yang besar dari Persia. Tadi telah dikatakan bahwa kelemahan daripada bangsa Romawi juga terletak pada sistemnya divide et impera, karena di sini orang dapat menggunakan tipu muslihatnya dan sebagainya, asal itu untuk kepentingan negara. Hal ini menyebabkan setelah bangsa-bangsa yang ditaklukkan itu menjadi sadar kembali mengadakan perlawanan terhadap Romawi. Inilah hal-hal yang menyebabkan kerajaan dunia Romawi menjadi terpecah belah dan jatuh. Setelah jatuhnya Imperium Romawi, maka sejarah pemikiran tentang negara dan hukum memasuki zaman abad pertengahan. Pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan ini tidak secara langsung dikuasai oleh masalah-masalah keduniawian, terutama yang berhubungan dengan kepentingan material dan bukan lagi dari sudut filsafat, melainkan ditinjau dari segi ketuhanan, dari segi agama. Dan memang sesungguhnya bahwa perkembangan sejarah penurunan tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan ini berbarengan dengan timbul dan berkembangnya agama Kristen yang nantinya akan menimbulkan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang bersifat teokratis. Zaman abad pertengahan di atas telah dikatakan bahwa setelah jatuhnya Imperium Romawi, sejarah pemikiran tentang negara dan hukum memasuki zaman baru, yaitu zaman abad pertengahan. Biasanya orang berpendapat bahwa zaman abad pertengahan ini dimulai dengan tahun 476, yaitu tahun keruntuhan kerajaan Romawi Barat. Akan tetapi Agustinus, ahli pemikir besar tentang negara dan hukum yang menciptakan ajaran-ajaran baru pada zaman itu, hidup 430, sedangkan setengah abad lebih dahulu, yaitu pada tahun 354 jatuhnya kerajaan Romawi Barat yang ditandai dengan penutupan praktek tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi. Baru terjadi setengah abad kemudian dihitung dari tahun 476 tadi, yaitu dengan diselenggarakannya kodifikasi undang-undang oleh Raja Justianus dari kerajaan Romawi Timur. Dengan runtuhnya peradaban bangsa Romawi, maka tidak dapat dihindarkan lagi keruntuhan ketatanegaranya, sedang sebaliknya kekuasaan dari agama Kristen semakin berkembang terus dan kemudian menggantikannya, karena tidak sedikit kaisar-kaisar yang memberi hati kepada penganut-penganut agama Kristen ini. Maka kemudian timbul susunan organisasi gereja yang ada hubungannya dengan urusan-urusan keduniawian, yaitu suatu kekuasaan keduniawian yang semula ditolak oleh kaum gereja. Tetapi dalam perkembangan yang selanjutnya, hal ini merupakan suatu soal yang tidak dapat diabaikan pada zaman abad pertengahan ini. Tidak banyak memberikan kesempatan terhadap perkembangan pemikiran tentang negara dan hukum serta ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, karena cara orang berpikir pada zaman abad pertengahan itu kurang kritis. Segala hal di dunia ini selalu dikembalikan kepada asalnya, yaitu Tuhan. Jadi terjadinya segala sesuatu di dunia ini karena sudah dikehendaki oleh Tuhan. Dengan demikian lenyaplah alasan yang kuat bagi orang untuk mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum. Pemerintah kerajaan membiarkan segala sesuatunya di lapangan agama, kesusilaan, dan adat istiadat, asal saja hal itu semua tidak membahayakan kerajaannya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Apa yang sejak semula menarik perhatian istimewa dari pemerintah kerajaan Romawi terhadap penganut-penganut agama Kristen tersebut ialah adanya sikap yang istimewa dari mereka terhadap pemerintahan kerajaan, sebab mereka tidak mau mengenal dan menerima sikap yang lazim terhadap aliran-aliran lain, dan berpendapat bahwa hanya mereka sajalah yang memiliki pengawatan yang sempurna dan yang lebih tinggi artinya daripada yang lain-lain, dan pendirian mereka sekali-sekali tidak mau mengakui yang lain-lain itu sederajat. Dan dengan demikian, agama Kristen sejak semula telah menimbulkan persoalan-persoalan baru, yaitu persoalan tentang gereja dan negara. Inilah yang antara lain dianggap oleh raja-raja sebagai alasan untuk mengejar, menangkap, dan mengusut secara kejam terhadap penganut-penganut
agama tersebut, tetapi hal ini semua tidaklah memastikan agama tersebut, melainkan malahan makin menambah banyaknya penganut-penganut agama tersebut. Menurut penganut-penganut agama Kristen tadi, tidak ada kekuasaan di dunia ini yang harus ditaati dengan secara patuh, karena pertama-tama yang harus ditaati adalah perintah Tuhan. Perintah penguasa hanya boleh ditaati apabila perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Suatu aliran yang memperkuat ajaran agama ini ialah aliran skolastiek, karena aliran skolastiek ini menjelaskan bahwa ilmu itu harus mengabdi kepada agama. Jadi sudah mulai sejak pada permulaan zaman abad pertengahan, pandangan hidup itu sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama. Lebih-lebih setelah agama Kristen ini diakui sebagai agama resmi daripada negara, dan sebagai akibat daripada pengakuan ini, maka agama Kristen lalu suatu organisasi yang kuat, yaitu organisasi gereja dengan dikepalai oleh seorang paus sebagai wakil daripada Tuhan untuk memerintah di dunia. Sebagai akibat lebih lanjut ialah orang juga pemeluk-pemeluk agama Kristen itu sendiri tidak mempunyai kebebasan berpikir, oleh karena segala-galanya harus tunduk kepada pemerintah Tuhan. Dan kalau ada perintah-perintah Tuhan yang tidak terang, yang boleh menafsirkan hanyalah pemimpin gereja, khususnya paus. Semula memang gereja itu hanya mempersoalkan agama saja, soal-soal keagamaan saja, tetapi lama-kelamaan ikut juga mempersoalkan soal-soal keduniawian, juga soal-soal kenegaraan. Menurut pandangan yang teokratis dari agama Kristen ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini adanya atas kehendak Tuhan, juga negara itu pada hakikatnya adalah atas kehendak Tuhan. Kalau ada pertentangan mengenai hakikat dan sifat daripada negara, pertentangan mengenai sifat-sifat kekuasaan dan lain sebagainya, maka pertentangan itu sebetulnya adalah pertentangan atau perdebatan antara negara dengan gereja, antara raja dengan paus. Sedangkan yang menjadi pokok pangkal pertentangan itu tidak lain adalah siapakah di dunia ini yang dianggap sebagai wakil daripada Tuhan. Tegasnya, siapakah di dunia ini yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, yang dapat memutuskan dalam tingkat tertinggi dan terakhir, negara ataukah gereja, raja ataukah paus. Tetapi kiranya tidaklah boleh dilupakan bahwa sesungguhnya pada zaman abad pertengahan itu, semua orang telah sepakat bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu adalah Tuhan. Hanya saja pelaksanaannya di dunia ini, siapakah yang mewakilinya, raja ataukah paus? Inilah yang dipersoalkan mengenai hal ini adalah yang mengatakan bahwa yang menjadi wakil Tuhan di dunia ini, jadi yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dunia ini adalah raja. Tetapi ada pula yang mengatakan paus. Mereka yang menjadi penganut raja itu disebut kaum legis, sedangkan mereka yang menganut paus disebut kaum kanonis. Dari masing-masing pihak ini tidak ada yang mau mengalah. Segala tulisan-tulisan dan perdebatan berkisar pada soal-soal keagamaan dan kekuasaan. Tetapi sekali lagi kita harus ingat bahwa perbedaan perpikiran mereka itu hanya berletak pada siapakah dunia ini, khususnya di dalam negara itu, yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yang dianggap sebagai wakil daripada Tuhan Raja ataukah paus. Karena baik dari kaum legis maupun dari kaum kanonis itu keduanya berpendapat bahwa yang punya kekuasaan tertinggi, yaitu meliputi alam semesta ini, adalah Tuhan. Cuma pelaksanaannya di dunia ini siapakah yang mewakili? Kaum legis menyatakan bahwa tidak hanya gereja saja yang mempunyai tugas dan tujuan etnis memelihara keadilan dan ketertiban hukum, tetapi negara mempunyai juga. Bahkan negara itu adanya lebih dahulu daripada gereja, maka kekuasaan tertinggi di dunia ini harus pada tangan raja. Sedangkan kaum kanonis mengatakan bahwa kekuasaan yang asli di dunia ini ada pada paus, dan raja itu hanya mendapatkan kekuasaan tersebut dari paus. Jadi raja itu sebetulnya tidak memiliki kekuasaan yang adil. Oleh kaum kanonis, kekuasaan yang ada pada paus dan yang ada pada raja itu diumpamakan seperti halnya matahari dengan bulan, bahwa sinar yang asli itu adalah pada matahari, sedangkan bulan tersebut hanya mendapatkan sinar dari matahari. Dengan timbulnya pertentangan-pertentangan tersebut di atas, maka akibatnya lalu ada dua macam hukum, yaitu satu, hukum yang mengatur soal-soal kenegaraan atau keduniawian,
Dan 2, hukum yang mengatur soal keagamaan atau kerohanian. Dengan demikian, juga terdapat 2 macam kodifikasi hukum, yaitu 1. Kodifikasi hukum yang diselaraskan oleh Raja Theodosius dan juga Raja Justinianus. Ini adalah kodifikasi daripada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Kodifikasi ini disebut Corpus Juris. 2. Kodifikasi yang diselaraskan oleh Paus Innocentius. Ini adalah kodifikasi daripada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh gereja. Kodifikasi ini disebut Corpus Juris Canonici. Yang penting bagi kita adalah Corpus Juris karena ini mengenai peraturan-peraturan dari negara. Corpus Juris ini terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Instituten. Ini adalah sebuah ajaran tetap mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang. Kalau dalam undang-undang itu mengenai suatu hal yang tidak terdapat peraturannya, maka peraturan mengenai hal tersebut dapat dilihat di dalam instituten tadi. 2. Pendens. Ini sebetulnya hanya merupakan penafsiran saja dari para sarjana terhadap suatu peraturan. 3. Kodeks. Ini adalah peraturan-peraturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh raja. 4. Novellen. Ini adalah tambahan-tambahan daripada sesuatu peraturan atau undang-undang. Kalau dulu filsafat dari bangsa Yunani telah menghasilkan 4 aliran besar, yaitu Plato, Aristoteles, Stoa, dan Epicurus, maka sekarang setelah timbullah pertentangan-pertentangan yang banyak itu, lahirlah sesuatu aliran